Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1173 mengherankan. Akulah yang ingin menjinakkan penyihir, yang jelas berbeda dari kamu. Sang biksu tak dapat memahami ekspresi kasihan sang macan tutul. Saya kira macan tutul itu sangat marah. Biksu Yitong memperkirakan bahwa situasi macan tutul saat ini sudah sedemikian rupa sehingga ia pasti tidak akan lepas dari cengkeramannya. Jadi ia melambaikan tangannya dan tasbih Buddha kembali ke tangan Biksu Yitong. Macan tutul itu berdiri. Benar begitu, gadis iblis berpakaian kupu-kupu berkata, "Jika kau berdiri lebih awal, kau tidak akan menderita seperti ini." Tubuh macan tutul itu bergetar dan darah menyembur keluar. "Ayo pergi," sang biksu melambaikan tangannya. Meskipun Biksu Yitong telah menandatangani perintah militer di depan Chu Chen untuk menangkap macan tutul dalam waktu 5 hari, Biksu Yitong tentu berharap hal itu akan dilakukan sesegera mungkin. Bulan ada di langit, tiba-tiba, anak panah melesat dari segala arah. Tiba-tiba muncul anak panah berwarna hitam pekat, bagaikan hantu mematikan di tengah gelapnya malam, melesat ke arah biksu dan gadis iblis berpakaian kupu-kupu. Kedua lelaki itu menyadarinya pada saat yang sama dan melompat pada saat yang sama. Seorang pendeta mengayunkan tongkat panjangnya untuk menjatuhkan anak panah itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 sosok berpakaian hitam dan bertopeng muncul entah dari mana, menukik ke depan sambil memegang anak panah es di tangan mereka. Diam-diam ada rasa dingin yang menyusup ke dalam jiwa. Tampaknya setiap orang memiliki anak panah di tangannya, dan kecuali kecepatannya, itu adalah serangan biasa. Namun, saat mereka mendekat, gadis iblis berpakaian kupu-kupu merasakan aura yang mirip dengan kekuatan magis ilusi, dan segera berkata, "Biksu Bo, selamatkan hidupmu." Ketiga pria berpakaian hitam di depannya, masing-masing memiliki kekuatan supranatural. Pembunuh yang haus darah, anak panah di tangan mereka, saat mendekati kedua orang itu, memberi kesan kepada orang-orang bahwa 1 berubah menjadi 10, 10 berubah menjadi 100, dan 100 berubah menjadi 1000. Dalam sekejap, aku merasakan jantungku ditusuk ribuan anak panah. Biksu Yitong dengan tegas melemparkan tasbih Buddha, dan cahaya Buddha bersinar kemana-mana. Tabrakan tasbih Buddha dengan anak panah tersebut menimbulkan suara ledakan keras dan bumi berguncang. Gadis iblis berpakaian kupu-kupu memilih untuk melawan ilusi dengan ilusi. Dalam sekejap, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghantam salah satu di antara mereka. Perang pun pecah. Dengan suara gemuruh 3 lelaki berpakaian hitam mengelilingi sang pendeta dan gadis iblis berpakaian kupu-kupu. Serangan ketiga orang itu memberi orang perasaan yang alami. Mengintegrasikan kekuatan magis ke dalam formasi, aura pembunuhan yang kuat merasukinya, dan anak panah di tangan adalah senjata magis. Wanita iblis berpakaian kupu-kupu mahir dalam sihir ilusi. Dia tidak punya banyak cara untuk menyerang. Namun tiap kali dia menyerang sasaran secara tiba-tiba dan mengenai titik vital secara langsung, membuatnya mustahil untuk bertahan.
selangkangan salah satu pria berpakaian hitam bahkan diiris. Sebaliknya, biksu dari Daguan Shu memiliki banyak keterampilan bertarung. Kekuatan sihir dari teknik tongkat, tinju dan kaki, mantra Buddha, Del, dipadukan dengan kekuatan tasbih Buddha. Sang pendeta dan penyihir menggabungkan kekuatan dan untuk sementara waktu menahan gelombang demi gelombang serangan dari 3 pembunuh Bloodstone. Salah satu pembunuh Bloodstone melirik macan tutul di sampingnya dengan acuh tak acuh. Tidak heran kau mampu menyiksa leopard sampai sejauh ini. Organisasi itu tidak salah tentangmu. Jika kau bergabung dengan Bloodstone, kau akan menjadi raja dunia ini yang tidak bermahkota. Sekelompok monster yang mencurigakan, seorang pendeta mencibir. Kekuatan yang ditingkatkan melalui sihir jahat pada akhirnya akan menjadi abu di bawah malapetaka surgawi. Kalau saja tidak ada formasi yang menghalangi jalan di kaki gunung, kalian berdua tidak akan punya kesempatan untuk menyakiti macan tutul itu. Jika kamu tidak menerima roti panggangku, aku akan minum anggur untukmu. Pola berdarah tiba-tiba muncul di telapak tangan ketiga pembunuh Bloodstone. Bentuknya seperti tombak berwarna merah darah, seram dan mengerikan, namun di saat yang sama memancarkan aura menyeramkan dan dingin. Asal-usul organisasi Bloodstone mungkin karena pola yang misterius dan aneh ini. Tampaknya ada hubungan khusus antara ketiga pola tombak berwarna merah darah. Dalam sekejap mata, mereka membunuh biksu dan gadis iblis berpakaian kupu-kupu. Dalam sekejap, biksu Yitong dan gadis iblis Dieyi saling bertukar pandang dalam momen langka saling pengertian diam-diam. Gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu menggelengkan kepalanya. Ini bukan formasi yang dia buat. Siapa yang datang kalau begitu? Suatu sosok muncul dalam pikiran mereka berdua pada saat yang sama. Ekspresi gadis iblis Dieyi berubah. Dia benar-benar takut kepada laki-laki itu. Dia tidak seperti biksu yang bau. Biksu bau itu kelihatannya sangat garang, tetapi pada saat kritis, dia tetap berhati lembut. Orang itu tidak akan seperti itu. Namun, mengingat situasi saat ini, jelaslah bahwa kedatangan pria itu akan bermanfaat daripada merugikan mereka. Pola tombak berwarna darah misterius meledak keluar. Mengandung kekuatan yang sangat jahat dan kuat. Sang biksu dan gadis iblis berpakaian kupu-kupu mundur pada saat yang sama. Membantu, gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu berteriak. Ketiga pembunuh Bloodstone sangat agresif dan setiap gerakan mereka mematikan. Mereka ingin membunuh kedua orang itu. Leopard melihat pemandangan ini dan menggertakkan giginya. Bekas luka di sekujur tubuhnya membuatnya gemetar. Dia menatap gadis iblis berbusana kupu-kupu dengan mata penuh kebencian. Kalau gadis iblis berbusana kupu-kupu itu tersungkur ke tanah, dia akan menyerbu ke arahnya tanpa ragu dan mencabik-cabik jiwanya. Adapun teriakan minta tolong gadis iblis berpakaian kupu-kupu, Leopard sama sekali tidak menganggapnya serius. Ini adalah gunung tandus di tepi laut, tanpa rumah dalam radius 10 km. Sedangkan untuk menyelamatkan hidupmu, dibutuhkan bantuan para dewa. Leopard memandangi pola tombak berdarah di telapak tangan ketiga pembunuh yang haus darah itu. Matanya berkilat panas, namun juga bercampur dengan sedikit kerumitan.
Seperti yang dikatakan Biksu Yitong, ini adalah sihir jahat dari organisasi Duri Darah. Mempraktikkan seni jahat ini memang dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam waktu singkat, dan memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan. Namun, begitu seseorang melewati kesengsaraan, ia akan 100% berubah menjadi abu di bawah guntur. Di Bloten, itu adalah pilihan bebas. Anda dapat memilih untuk memiliki sihir jahat ini, atau Anda dapat memperoleh pijakan di organisasi Bloten dengan kekuatan Anda sendiri. Biksu Yitong dan gadis iblis di Deyi dibombardir dan mundur berulang kali. Saya hampir dipaksa jatuh dari tebing. Tiba-tiba, beberapa cahaya dingin menerobos udara. Pedang abadi muncul dan menyerang 3 pembunuh berdarah dengan kekuatan yang menghancurkan. Ketiganya merasakan kekuatan pedang ajaib itu secara bersamaan. Saat menoleh ke belakang, mata mereka menangkap ujung tajam pedang ajaib itu. Tekanan yang mengerikan itu membuat mereka gemetar tanpa sadar. Mereka tidak berani menghadapi musuh secara langsung dan menghindar dengan tegas. Pada saat yang sama, muncullah sesosok tubuh yang menunggangi pedang. Di bawah sinar rembulan, wajah tampannya tampak bagaikan pedang abadi. Ketiga pembunuh Bloten mengangkat kepala mereka, dan tanpa ragu-ragu, cahaya jahat berdarah muncul di telapak tangan mereka, dan mereka bergegas menuju Chu Chen. Seperti 3 bola cahaya jahat, mereka menyerbu langsung ke atas di bawah sinar bulan. Menengadah dari tanah, Chu Chenru menggendong bulan terang di punggungnya, menginjak pedang peri, menghadap 3 cahaya jahat di bawah kakinya. Cahaya jahat membubung ke langit dan energi jahat merajalela. Pupil mata gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu mengecil. Cahaya jahat di telapak tangan pembunuh berduri darah itu sangat aneh dan ganjil. Chu Chen sebenarnya tidak menganggapnya serius sama sekali, dan dia tidak takut terbalik di selokan. Seorang biksu juga mendongak dan menatap. Dia pun terkejut melihat cahaya jahat hendak menyerbu. Pedang ajaib Chu Chen tidak bergerak sama sekali. Ketiga pembunuh Bloten melambaikan tangan mereka dan berkumpul, dengan senyum muram di wajah mereka. Mereka mengenali identitas Chu Chen. Namun di depan tombak berdarah itu, bahkan Chu Chen akan terjatuh. Kami datang. Chu Chen mengangkat tangannya. Dengan tablet prestasi di tangan, dia menghancurkannya 3 kali dengan santai. Wah, 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 3 pembunuh haus darah, 3 bola cahaya jahat, meledak langsung di udara dan jatuh dengan cepat. Bab 1174 baik dan jahat tidak bisa hidup berdampingan. Apa kesenjangannya? Orang yang tidak dapat Anda kalahkan meskipun Anda telah berusaha sekuat tenaga, dapat dengan mudah dikalahkan oleh orang lain dalam beberapa gerakan. Itulah kesenjangannya. Gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu melihat ketiga pembunuh haus darah itu jatuh dengan cepat, dan dia tidak dapat mempercayai matanya. Apakah ini ilusi? Gadis iblis berpakaian kupu-kupu memeriksanya dengan cermat dan akhirnya memastikan bahwa itu nyata. 3 pembunuh Bloten yang hendak melompat ke laut dibunuh dengan 3 ledakan oleh prasasti batu di tangan Chu Chen. Wanita iblis berpakaian kupu-kupu itu menatap Chu Chen dengan lebih takut lagi. Mulai sekarang, aku akan menjauhi lelaki ini semampuku.
Bagaimana kalau suatu hari dia tidak senang dan mengambil lempengan batu itu lalu memukulnya dengannya? Iblis wanita berpakaian kupu-kupu itu menggigil ketakutan. Ini terlalu menakutkan. Gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu tanpa sadar melirik ke arah biksu itu dan menatap ke arah kepala botak besar berkilau. Target ini bahkan lebih besar. Memikirkan hal ini, dia merasa jauh lebih lega. Inilah rasa aman yang diberikan pria botak kepada orang lain. Kicauan, teriakan nyaring burung dewa memecah kegelapan. Sang dewi kecil mendarat di monumen jasa dengan sikap yang elegan dan dengan lembut menyisir bulunya. Chu Chen meliriknya. Saya datang ke sini dengan enggan. Dia tidak pandai dalam hal apapun dan hanya kalah oleh orang-orang yang berpura-pura keren. Di hati Chu Chen, tidak seorang pun dapat menggoyahkan kedudukannya sebagai nomor satu. Kalian adalah pejuang dari zaman dahulu, tetapi kalian tidak memahami kebenaran yang paling sederhana. Seperti yang dikatakan orang-orang zaman dahulu, kebaikan tidak akan menang atas kejahatan. Chu Chen berkata dengan tenang, biarlah dimengerti bahwa biksu bunga dan gadis iblis tidak dapat menghadapimu. Sayangnya, sekarang kau berhadapan denganku, penegak hukum Tiongkok yang mewakili keadilan. Ekspresi gadis iblis berpakaian kupu-kupu berubah. Yang dimaksud Chu Chen adalah mereka pun tidak termasuk dalam keadilan. Jika dia tidak bisa mengalahkan Chu Chen, dia akan marah. Setelah beberapa saat, gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu mengerucutkan bibirnya dan menatap biksu itu lagi. Untungnya, dia melakukan hal yang sama. Sang biksu mengerutkan kening. Penyihir tua itu terus mengintipnya, dan dia tidak tahu apa yang sedang direncanakannya. Biksu Yitong diam-diam menjadi waspada, dan pada saat yang sama, dia melihat ketiga pembunuh Bluton yang terjatuh ke tanah oleh lempengan batu. Tak satu pun dari ketiga pembunuh Bluton dapat bertahan. Seorang biksu tak dapat menahan diri untuk berjalan mendekat, pupil matanya tiba-tiba bergetar. Ketiga pembunuh Bluton semuanya mati. Inia, bukankah itu hanya 3 ketukan yang ceroboh? Menurut mitologi, ada seekor monyet yang menjadi Buddha petarung karena 3 jurus, dan 3 pembunuh Bloody Sting di depan kami pergi menemui Buddha Tathagata karena 3 jurus. Biksu itu menggigil tanpa sadar dan kembali menatap prasasti batu di tangan Chu Chen. Pada saat ini, prasasti batu itu memberikan perasaan yang amat misterius kepada Biksu Yitong. Terutama tulisan rahasia yang ada pada prasasti batu, yang memunculkan eksistensi misterius di benak sang pendeta. Guru Chu, seorang biksu tak dapat menahan diri untuk bertanya, bisakah kau tunjukkan padaku prasasti batu di tanganmu? Chu Chen menatap biksu itu dengan heran. Setelah memikirkannya, dia melepaskan tangannya dan monumen jasa itu terjatuh. Dewi kecil itu berteriak tergesa-gesa dan terbang menjauh. Seorang biksu mengambil tablet pahala dengan kedua tangannya. Wah, monumen jasa itu jatuh bersama tangan sang biksu dan menyentuh tanah. Biksu Yitong menelan tanah dan merangkak dengan panik. Gadis iblis berpakaian kupu-kupu di belakangnya tidak dapat menahan diri untuk berseru. Sambil menatap monumen penghargaan di tanah, dia tak dapat menahan diri untuk menatap kepala botak besar itu lagi. Untungnya,
Biksu Yitong menggunakan tangannya untuk menangkapnya. Kalau saja dia menggunakan kepalanya yang botak untuk memukulnya, kepalanya itu akan hancur berkeping-keping seperti semangka. Tanpa diduga, lempengan batu yang tampak begitu ringan di tangan Chu Chen ternyata beratnya 10.000 pon. Sang biksu tertegun, menatap prasasti batu di tanah. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menatap Chu Chen. Apakah ini sebuah monumen jasa? Chu Chen terkejut lagi. Untuk pertama kalinya, seseorang mengenali prasasti prestasi. Itu benar. Chu Chen mengangguk. Ekspresi wajah biksu itu tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, dia bergerak, mengambil tongkat panjang, dan bergegas ke satu sisi. Macan tutul yang terluka itu awalnya berencana untuk menyelinap pergi. Tetapi ketika melihat pendeta itu berlari ke arahnya, mata macan tutul itu menunjukkan keputusasaan. Dia meraung dan berusaha sekuat tenaga melawan. Namun, menghadapi biksu pembunuh itu, macan tutul yang terluka tidak dapat menahan lebih dari 3 gerakan. Dia dipukuli sampai mati dan jiwanya tercerai-berai. Gadis iblis di Ei terkejut. Itulah pertama kalinya dia melihat seorang pendeta membunuh dengan cara yang begitu tegas. Bukankah biksu bau itu selalu berkata bahwa ia harus berbelas kasih? Chu Chen juga menatap biksu Yitong. Sang biksu tampak serius. Dia melirik tablet prestasi di tanah dan berkata dengan suara yang dalam, "Mulai hari ini, kecuali jika diperlukan, saya sarankan Anda, Tuan Chu, jangan menggunakan tablet prestasi dengan mudah, terutama saat menghadapi organisasi Bloodstone." Mendengar ini, ekspresi Chu Chen menampakkan sedikit keraguan. Dia merasakan energi jahat dari pola tombak berwarna darah di telapak tangan pembunuh berdarah, dan menekannya dengan prasasti merit adalah pilihan terbaik. Fakta pun membuktikan, kekuatan jasa adalah musuh bebuyutan Bloodstone Killer. Namun sang biksu malah menyuruhnya untuk tidak menggunakannya. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, ada seorang prajurit 9 kesengsaraan, Pendeta Huling, yang memperoleh tablet pahala. Biksu Yitong berkata perlahan, kekuatan pahala secara alami tidak cocok dengan teknik jahat duri darah. Pada saat itu, teknik jahat duri darah menimbulkan sensasi. Di dunia prajurit di bawah alam kesengsaraan, semua orang berubah warna ketika mereka mendengarnya. Dan banyak prajurit tewas di bawah teknik jahat duri darah. Apakah kau berbicara tentang pengepungan Gunung Huling oleh organisasi duri darah? Gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu berkata tanpa berpikir. Itu benar. Biksu Yitong mengangguk. Gunung Huling adalah gua kultivasi dari prajurit 9 kesengsaraan, prajurit Huling. Dalam semalam, Bloodstone mengepung Gunung Huling, tanpa ampun menghabiskan biaya atau tenaga. Pertempuran itu begitu dahsyat hingga langit menjadi gelap dan bumi runtuh. Seluruh Gunung Huling rata dengan tanah. Setelah perang, seseorang pergi menghitung dan menemukan bahwa lebih dari 10.000 orang dari organisasi Bloodstone tewas di Gunung Huling. Namun, prajurit 9 kesengsaraan, prajurit Huling juga dikepung dan terbunuh. Tablet prestasi telah hilang sejak saat itu. Beberapa orang mengabarkan bahwa organisasi Bloodstone lah yang menghancurkan tablet prestasi. Biksu itu melirik Chu Chen. Monumen jasa telah muncul kembali.
Organisasi Blood Tone juga muncul. Jika organisasi Blood Tone tahu bahwa kamu telah menguasai kekuatan jasa, Biksu Yitong berkata dengan suara yang dalam, pertempuran di Gunung Huling lebih dari 2000 tahun yang lalu mungkin akan terjadi lagi. Organisasi Blood Tone tidak akan pernah membiarkan musuh bebuyutan mereka ada di dunia ini. Inilah sebabnya mengapa Biksu Yitong dengan tegas membunuh macan tutul itu. Dari fakta bahwa Chu Chen membunuh pembunuh berduri darah dengan 3 pukulan, dapat diduga bahwa prasasti batu misterius di tangan Chu Chen adalah prasasti prestasi. Chu Chen mengulurkan tangannya, dan tablet prestasi terbang dari tanah dan jatuh kembali ke tangannya. Saat ia baru saja membunuh 3 pembunuh Blood Tone, Chu Chen dapat merasakan peningkatan cahaya emas pahala, yang berarti membunuh para pembunuh Blood Tone adalah suatu hal yang pahala. Sejak zaman dahulu, kebaikan dan kejahatan tidak dapat hidup berdampingan. Jika kau bertemu dengan pembunuh berduri darah lagi, bunuh saja dia dengan tegas. Chu Chen berbicara dengan ekspresi tenang. Dia akan mengingat peringatan sang biksu, tetapi dia tidak akan meninggalkan metode prasasti jasa karena hal ini. Dia akan terus mengumpulkan kekuatan jasa dan menciptakan tubuh jasa emas. Terima kasih, biksu. Chu Chen menatap biksu itu dan tertawa terbahak-bahak, bersambung.